perkuliahannya. Oke, sebelumnya saya minta maaf, kameranya saya nggak bisa nyalakan ya, karena eh, ya kameranya nggak bisa dinyalakan. Oke. Baik, layar saya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Baik, terima kasih. Oke, nah ya kita bahas dulu tentang silabus perkuliahan. Jadi yang akan Anda pelajari adalah ya, objek geometri, kurva dan permukaan ya. Ya, kita kurva dan permukaan Anda sudah mengenalinya eh, di KPB sudah, di kalkulus juga sudah ya. Paling pertama kali kan di kalkulus sudah ya. Yang Anda kenalikan permukaan apa? Eh, permukaan ketinggian ya di kalkulus. Nah, kita akan bahas objeknya eh ya sama ya kira-kira. Objek barangnya sama, cuman sekarang kita menggunakan bahasa yang sedikit berbeda nanti. Kalau Anda mengenalinya sebagai permukaan ketinggian, nah nanti kita harus buat parameterisasi ya dari permukaan. Oke, eh, nah tapi yang akan kita bahas sifat-sifatnya adalah ya yang akan kita bahas sifat-sifat dari eh, kurva dan permukaan nanti adalah ya yang saya bahas di bawah ini ya. Normal nanti kemudian bentuk fundamental dan yang akan sering Anda dengar adalah eh, kelengkungan ya, kelengkungan. Nah, nanti di ujung ya kita akan ketemu dengan teorema Gauss-Bonnet ya. Oke. Baik. Oke. Nah, yang Anda butuhkan di sini ya hanya KPB dan eh, Ale ya. Jadi kita butuh juga aljabar linier, di mana aljabar liniernya nanti berkaitan sama kemampuan Anda menghitung. Oke. Dan kita menggunakan ya buku rujukannya ya sudah dari kapan ya sudah ini ya buku rujukan utamanya Elementary Differential Geometry. Oke, kemudian ya course outcome-nya oke ya. Nah, course outcome-nya ada 5. eh ini Anda bisa baca sendiri nanti. Eh, nah, Anda kalau Anda lihat soal-soal sebelumnya ya, Anda diminta untuk proving ya, proving dan tentu bukti yang Anda buat tergantung pada pemahaman Anda. Jadi pemahaman Anda eh, datang dari intuisi ya, datang dari intuisi. Oke, baik. Nah, untuk evaluasi penilaian, 25%-nya datang dari UTS,
Jadi 50, oke, 50% itu datang dari ujian ya, ada 25% UTS, 25% UAS. Dan kemudian kuis 15%, 15% masing-masing. Jadi Anda perhatikan bahwa kuis ini cukup besar nilainya, cukup besar proporsinya. Jadi jangan sampai tidak ikut kuis. Oke, jadi dengan UTS, UAS, dan kuis semuanya sudah 80%. Oke, saya ulangi. Kuisnya ada dua. Kuis ini kuis bersama ya. Jadi bersama dengan kelas Pak Erik juga. Kuisnya tengah-tengah di antara pertemuan pertama dengan UTS dan di tengah-tengah juga nanti antara UTS dan UAS. Ya, baik. Nah, nanti juga ada kuis kelas ya. Oke. Oke. Silabusnya sudah saya bagikan. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, nggak ada, nggak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya tekankan jangan sampai Anda tidak ikut kuis ya. Saya tidak berencana mengadakan kuis susulan. Jadi dan saya tidak berencana mengadakan ujian reevaluasi. Oke, ujian perbaikan tidak ada. Nah, kemudian untuk rencana perkuliahannya sendiri, kita kalau Anda lihat bab yang bab yang akan dicakup ya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7. Oke, nanti UTS-nya sampai bab 7 ya. Eh, tapi ya cuma hanya ya enggak semua bab 7 juga. Kemudian bab 8, bab 9, bab 10 dan bab 13 ya. Jadi ada bab yang tidak kita bahas yaitu bab 11 dan 12. Ya, kita lebih memfokuskan ke bab 13 saja ya. Oke. Baik ya. Mudah-mudahan semua yang kita rencanakan di silabus bisa dibahas semua ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita mulai saja ya dari mengikuti silabus. Kita akan bahas kurva eh, sampai nanti ke parameterisasi ya. Oke, eh, daripada nanti saya lupa, mungkin sekarang saja ya, silahkan. Hmm,
Oke, ya silakan isi daftar hadir dengan ini ya, men-scan QR code-nya. Saya tunggu 3 menit. Permisi, Pak. Ya, Presensinya apa harus dengan QR code? Soalnya sekarang saya Zoom sedang pakai HP, jadi agak susah buat baca QR code-nya. Tadi udah saya coba. oke. Oke, baik. Di, ah, oke, Anda juga boleh ini ya, presensi mandiri. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, ya, ini saya close saja. Udah 3 menit ya. Udah cek. Oke, baik. Kita mulai perkuliahan kita. Ya, sama ya, kita bahas tentang kurva ya. Oke. Nah, ya Anda sudah ya ya Anda kan sudah kenal dengan kurva ya. Nah, di mana ya kurva yang kita maksud adalah ya objek
Ya mungkin secara intuisinya kurva itu objek geometri dimensi 1 ya. Oke ya. Intuisinya ini ya. Oke. Nah, sekarang objek ini bisa saja berada di Oke. Jadi kurvanya ya bisa saja berada di maksudnya subset dari berada di bidang atau dia bisa berada di ruang ya atau dia bisa berada di ya ruang berdimensi D gitu ya. Kalau ruang ini kan maksudnya R3 maksud saya ya. Nah, ini kan bisa saja di situ. Nah, cuman yang namanya kurva pasti dia dimensinya 1. Oke, ya. Secara intuisi begitu. Nah, contoh dulu mungkin ya yang sederhana. Ya, kalau di bidang kalau Anda punya misalkan Anda punya sebuah fungsi ya ini bidang Anda punya fungsi 2 peubah. Ops. Maka Anda kenal Anda sudah kenal di kalkulus ya eh, yang namanya kurva ketinggian ya. Oke, ya. Nah, ini juga ini yang contoh kurva yang eh, kita kenal ya kalau di bidang. Nah, sebagai contoh yang lebih konkret mungkin ya kalau kita misalkan fxy-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat, maka fxy sama dengan 1 ini oke. eh Ya ini adalah lingkaran ya, lingkaran. Oke, kemudian ya garis juga persamaan garis kan kita punya persamaan garis ya. AX tambah BY tambah C itu ya sama dengan K. Oke, jadi fxy-nya ini. Nah, ini menghasilkan garis. Oke, ini kan harusnya Anda sudah kenal ya. Oke. Nah, kalau di ruang oke, kalau di ruang oke, Anda punya fungsi 3 peubah, ini menghasilkan apa? Ada yang tahu? Fx, YZ konstan menghasilkan apa di R3? Bidang, Pak. Lebih umum lagi, lebih umum. Permukaan, Pak. Nah, permukaan ya. Jadi agak berbeda ya. Jadi nggak langsung Anda membuat fxyz konstan, nggak langsung mendapatkan bidang ya.
nggak langsung mendapatkan garis ya, kurva. Tapi ya ini menghasilkan permukaan dulu. Oke. Nah, kemudian, nah kalau Anda iriskan dua permukaan, oke, irisan antara dua permukaan. Nah, ya bisa tapi tidak selalu ya. Bisa tapi tidak selalu bisa menghasilkan kurva ya, kurva di ruang. Tapi tidak selalu ya. Oke, sebagai contoh ya, kalau saya bikin gambarnya, saya mungkin nggak bisa juga ya. Oke, sebagai contoh, oke, ya Anda bisa lihat gambar di buku ya. Saya buka di sini saja. Oke, Ups. Oke ya. Nah, sebagai contoh ini ya. eh ya. Oke, sebagai contoh gambar yang saya lingkari itu adalah irisan antara sebuah bola dengan sebuah silinder ya, menghasilkan sebuah kurva ya. Nah, namanya ya ini namanya sebenarnya yang bawah ini. Oke. Nah, itu tadi beberapa cara untuk menghasilkan kurva. Nah, ada cara ketiga yang kemudian ada yang ketiga ya akan dicapai ya. Jadi kurva berparameter ya. Kurva berparameter ya. Oke. Kalau di buku notasinya mungkin pakai gamma tebal ya, tapi menebalkan gamma ya, menebalkan notasi agak susah, jadi ya saya pakai gamma saja ya. eh Misalkan gamma adalah pemetaan dari interval buka ya, interval buka dari R, kita petakan ke RD ya. Oke, D-nya bisa 2, 3, D-nya bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, maka hasil peta sorry,
hasil petanya ini membentuk kurva. Hasil petanya membentuk kurva ya. Oke. Sebagai contoh, kita yang sederhana saja. Jadi untuk setiap T, hasil petanya diberikan oleh rumus cos T, sin T. Oke. Maka kalau karena kita tahu bahwa cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T sama dengan 1. Oke. Maka hasil peta dari gamma T ya termuat di lingkaran ya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Oke, jadi kita hanya tahu bahwa untuk setiap T ya, untuk setiap T jadi untuk setiap T gamma T ya ada di lingkaran. Nah, pertanyaannya mungkin ya, apakah semua ini mungkin kita singkat saja ya, L. Semua titik di L, oke. Mungkin secara singkatnya, mungkin pertanyaannya ya, apakah L adalah hasil peta dari gamma? Oke. Nah, yang kita punya kan baru ini ya. Ini oke. Nah, apakah kemudian apakah kemudian kebalikannya juga berlaku nggak? Sorry. Nah, tentu ini bergantung pada ini bergantung pada untuk kasus kita ya bergantung pada ya daerah definisi dari daerah asal dari gamanya ya. Oke. Nah, ya bisa jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di ujian ya. Apakah Anda bisa mengenali gitu. Oke. Baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak itu IM apa? IM, hasil peta. Biasanya apa? Oh, Hasil peta biasanya apa notasinya? Range gitu ya? IM itu maksudnya range. Oke, saya jelaskan image. lagi. Ya, image. Oke. Image gamma ini ya. Maksudnya image dari gamma. Oke, yaitu semua titik di mana ada ya ada T sehingga gamma T-nya sama dengan XY. Ops. Lari-lari ya, sorry.
Oke, ya. Baik. Nah, oke, mungkin secara intuisi ya. Secara intuisi mungkin ya maka ya eh mungkin kita akan menyebut ya kurva adalah sorry. Kurva adalah hasil peta dari secara intuisi kurva adalah hasil peta dari hasil peta dari gamma ya. Tetapi di perkuliahan ini ya ya gammanya sendiri juga disebut kurva ya. Walaupun intuisi kita mengatakan yang harusnya jadi kurva kan hasil petanya ya. Karena gambar dari gamma ya berupa hasil peta atau hasil trajektorinya. Tapi ya kita sebut gamma sebagai kurva ya. Oke. Nah, lebih lengkapnya kurva berparameter. Oke ya. Oke. Baik. Jadi gammanya kurva ya. Oke. Baik. Nah, kemudian oke, ini sudah. Kemudian gamma ya mungkin pengenalan notasi di sini ya karena gamma itu memetakan interval ke RD, berarti kita nulisnya gimana? Jadi kita akan tuliskan gamma T sama dengan ya gamma 1T sampai ya, karena ya untuk menyatakan sebuah titik di Kartesian berdimensi D ya kan ada n buah tupel ya. Oke ya. Nah, kemudian di perkuliahan ini kita akan mengasumsikan bahwa oke, di perkuliahan ini kita asumsikan bahwa fungsi ya ini kan fungsi oh ya mungkin saya harus jelaskan dulu ya di mana gamma 1 sampai gamma D adalah fungsi bernilai real satu peubah ya. Oke ya. Nah, kalau gammanya sendiri ini kan fungsi bernilai vektor. Kalau gamma 1 sampai gamma D adalah fungsi bernilai real. Oke. Nah, kemudian di perkuliahan ini kita asumsikan bahwa gamma 1 sampai gamma D
semuanya memiliki turunan untuk semua orde ya. Oke. Artinya turunan orde tinggi itu apa? Turunan orde tinggi gamma I. Turunan orde tinggi kan notasinya ini ya. Oke. Atau saya refresh lagi saja. Oke, turunan orde N ada untuk semua N ya. Dan sorry, aduh pindah-pindah terus ya. Eh untuk semua N ya, untuk semua orde berarti dari 1, 2 dan seterusnya. Dan untuk semua fungsi gamma ya. Semua fungsi gamma I. Untuk semua I dari 1 sampai D. Oke, jadi semua fungsi yang kita butuhkan untuk menyatakan gamma itu semuanya memiliki turunan. Ya, jadi kita tidak akan bertanya tentang apa namanya ya, eksistensi turunnya ada atau enggak ya gitu, terus kita asumsikan saja. Baik. Oke. Kemudian kita perkenalkan istilah baru ya. Kemudian ya ini juga sudah Anda pelajari di kalkulus ya. Jadi kalau di kalkulus kan kalau fungsi kalau I tentu sebagai fungsi T ya turunan terhadap ya sudah dikenal ya. Sudah dikenal di kuliah kalkulus ya. MA 1101. Maka kita juga melakukan hal yang sama ya. DDT dari gamma T. Sekarang gammanya ini nggak pakai indeks ya. Oke, nah ini kita apa namanya ya, kita definisikan sebagai ya, sebenarnya kalau di kalkulus Anda tentu pakai limit ya, limit delta H menuju 0 dari gamma T plus delta H dikurang gamma T per delta H. Nah, perhatikan bahwa ini gamma T plus delta H dan gamma T ini kan vektor ya. Oke ya, maka Anda bisa lari-lari. Anda bisa ops. Sebentar. Eh, eh, oke, ya.
Nggak tahu tadi kenapa ya. Tiba-tiba hilang ya. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Jadi, sorry. Jadi, Maaf Pak, masih belum muncul ya Pak? oh belum muncul ya. Oke. Sudah muncul? Oke, tapi saya nggak bisa nulis. Ntar saya ulang lagi. Bentar ya. Oke. Nah, baik, sorry. Eh, Oke ya. Sekarang sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Kalau sekarang sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Halo? Ah, suara Anda nggak masuk ya. Sekarang udah kelihatan belum? Udah, Pak. Sudah Pak. Baik, oke. Nah, jadi oke kita lanjutkan ya. Terima kasih. Oke. Nah, jadi karena ini vektor ya, maka ya Anda bisa cari selisihnya ya. Anda bisa kurangkan. Dan kemudian ya cara mengurangkan vektor kan ya Anda kurangi Anda apa per komponennya ya, per komponennya sehingga pada akhirnya ya ini sudah ada di KPB ya. Oke, pada akhirnya ya kan pada akhirnya ya begini saja ya. Kita menghitung turunan per komponen. Oke, dan intuisi di KPB juga atau di kalkulus juga Anda bisa pakai ya. Eh, Mungkin saya perkenalkan saja istilahnya ya. Eh, Kita juga tuliskan ini dengan notasi gamma dot ya. Jadi gamma dot itu turunan pertama dari gamma dan kemudian kita juga notasikan gamma double dot. Oke, ini sebagai turunan kedua ya.
turunan kedua. Oke. Ya notasinya ya tentu, cara ngitungnya ya tentu ya kita cari turunan kedua dari masing-masing komponen. Oke, ya ini mudah ya. Oke. Baik, nah intuisinya adalah intuisi geometrinya apa? Intuisi geometri dari gamma dot ya. Oke. Nah, ya, oke. Jadi kalau kita gambar, ya, kalau kita gambar, misalkan ini kurva berparameter ya, ini kurva berparameter, ini kurva berparameter gamma, misalkan di sini gamma t-nya, dan kemudian di sini gamma t plus h ya, maka oke, ya maka vektor ini nanti menjadi vektor gamma t plus h min gamma t. Nah, maka kalau kita ya, kalau kita buat delta H-nya menuju 0, maka eh, maka maka titik ini maka dia akan menuju ke T ya. Maka dia menuju ke T sehingga kalau kita lihat arah dari vektor ini saja, maka dia makin lama makin menyinggung kurva ya. Maka makin lama makin menyinggung kurva. Oke ya, jika oke, vektor gamma t, oh, sorry. Nah, kalau vektor ini tentu makin lama makin, kalau vektor yang ini pasti dia makin lama makin menuju 0 ya, nanti jadi hilang ya. Tapi kalau vektor saya bagi dengan, kalau saya bagi vektornya dengan delta H, nah ini belum tentu menuju 0 ya, ini belum tentu menuju 0, tapi arahnya sama dengan searah dengan oke, dan makin lama ya, maksudnya kalau delta H-nya menuju 0, maka vektor ini nanti dia menyinggung kurva. Oke ya. Baik. Mungkin bahasanya kan makin lama ya. Searah dan akhirnya maksudnya ketika ya disebut akhirnya dan mungkin bukan akhirnya ya, dan limitnya oke ya. Nah, oke, baik. Nah, jadi interpretasi dari turunan atau gamma dot adalah vektor yang menyinggung kurva ya. Nah, jadi gamma gamma dot disebut mungkin saya simpulkan dulu, gamma dot t menyinggung kurva gamma
di titiknya yang mana ya. Oke. Jadi ini vektor yang menyinggung kurva gamma. Oke, Anda harus eksplisit ya tentu di titik gamma T ya. Jadi kalau digambar ya. Oke ya. Nah, ini titik gamma T, kemudian ini vektor gamma dot T. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak. Nah, bagaimana dengan gamma double dot? Nah, gamma double dot, ya kita akan lihat gamma double dot sebagai kelengkungan ya, tapi itu di kuliah berikutnya. Oke, ya istilah saja ya. Gamma dot dot disebut vektor kecepatan. Atau dan disebut juga vektor singgung ya. Dan vektor singgung. Oke, sebelum kita lanjut mungkin kita coba lihat soal dulu mungkin ya. Supaya Anda punya bayangan nih, ini kira-kira kuliahnya mau dibawa kemana. Oke, contoh soal. Baik. Oke, nah kalau Anda ketemu dengan soal nomor 118. Oke, bagaimana cara Anda mengatakan kurva berparameterisasi ini hasil parameternya ya, oke. Mungkin saya sebutkan dulu soalnya ya. Tunjukkan bahwa kurva berparameter ini memparameterisasi gambar kurva yang ada di gambar di atas ya. Apa maksudnya memparameterisasi? Artinya hasil peta dari gamma termuat di kurva yang kurva hasil irisan ini ya. Kalau tadi kan kita sudah bahas ya kurva berparameternya tadi cos theta, sin theta, dan dengan mudah kita menunjukkan bahwa hasil petanya ada di lingkaran satuan ya, lingkaran berjari-jari satu. Oke, sekarang kalau kasus ini apa yang harus Anda lakukan? Untuk menunjukkan bahwa hasil peta dari gamma itu termuat di kurva ya, yang berwarna hitam ini. Atau lebih eksplisitnya termuat di kedua permukaan ini. Caranya gimana? Asti Rahmawati ada? Ada, Pak. Oke. Jawaban Anda apa?
Bingung dengan pertanyaannya? Iya, Kak, masih bingung. Oke. Bagaimana Anda, oke, mungkin saya bantu perlahan. Bagaimana Anda tahu bahwa hasil peta dari gamma, oke, saya mungkin oke, mungkin saya beri dulu istilahnya ya. Misal permukaan satunya, misal permukaan satunya adalah bola ya. Permukaan duanya itu silinder. Sampai di sini jelas? Halo, tadi siapa namanya? Asti ya? Ya, Ya, jelas. Asti. Oke, nah, bagaimana caranya Anda tahu bahwa persamaan permukaan satu Anda bisa bikin? Bisa buat nggak? Permukaan satu bagian kan? Bola itu kan diberikan oleh persamaan bola ya. Persamaan bola Anda bisa bikin nggak? Asti? Halo? Persamaan bola Anda bisa bikin? Halo? Kok nggak jawab ya? Halo? Oh, oke, baik. Saya tanya ke yang lain saja. Muhammad Abian ada? Muhammad Abian? Ada, Pak. Oke. Ya. Anda punya bayangan nggak cara mengerjakan soal nomor 118? Saya juga belum, Pak. Belum. Kalau persamaan bola Anda bisa bikin nggak? Ini kan bola nih. Bola berradius 1 dengan pusat di min setengah koma nol koma nol. Anda bisa bikin nggak? Persamaan bola. Tadi pusatnya berapa, Pak? Min setengah koma nol koma nol. Eh, tapi itu X plus setengah dikuadratin, tambah Y kuadrat, tambah Z kuadrat, sama dengan 1 nih. Oke, baik. Oke, persamaan bola kan? Oke. Nah, kalau hasil peta dari gamma termuat di bola tadi, artinya apa? Artinya apa? Abiar. Kalau hasil peta dari gamma termuat di bola dengan persamaan X plus setengah dikuadratkan tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Artinya apa? Oke, bingung ya? Jadi bingung. Bingung ya? Oke. Nah, ini kan oke, sebentar. Oke, ini kan masing-masingnya menyatakan X, Y, dan Z. Oke ya. Nah, ini kan sebenarnya ini kan fungsi dalam T, ini fungsi dalam T, ini fungsi dalam T ya. Nah, kalau titik ini ada di bola, artinya apa? Abian. Halo?
titik ini ada di bola artinya apa? Atau ya pernyataan matematiknya apa gitu? Titiknya berada pada persamaan bola. Memenuhi persamaan bola. Oke, ya ada di bola jika persamaan bola terpenuhi. Artinya apa? XT ditambah ya, tambah setengah kuadrat ditambah YT ditambah ZT kuadrat sama dengan 1. Oke, terpenuhi nggak? Bisa nggak Anda cek? Terpenuhi nggak? Halo, Bian? Sudah Anda hitung? Belum, belum Pak. Saya hitung dulu. Belum. Oke, silakan. Pak, maaf, tulisannya nggak terlihat, Pak. Oh, tulisannya nggak terlihat. Baik, saya ulangi ya. Oke. Nah, oke. Saya ya mungkin saya ulangi lagi. Baik, bagus juga kalau saya ulang ya. Jadi kan tadi kita kenalnya ini kan ini gamma 1 ya, gamma 1T. Tapi gamma 1T itu kan sebenarnya kan koordinat X-nya ya. Menyatakan X kan. Menyatakan X-nya ada di mana. X-nya berapa ya. Dan kemudian oke. Baik. Sekarang lebih yang mana yang Anda tidak terbaca? Tadi yang komentar tadi siapa? Iya, Pak. Kalau di layar saya nggak ada tulisan Bapak sama sekali, Pak. Oh, baik. Oke, oke. Oke, mungkin saya jangan begini ya. Bentar dulu. Share dulu. Oke, ya. Oke, jadi ini kan gamma 1T ya. Oke. Nah, gamma 1T ini kan ya kalau mungkin Anda lebih mengenalnya ya, ini menyatakan ya koordinat X-nya kan ya. Oke, jadi jika gamma T ada di bola, oke, persamaan bolanya tadi kita sudah tahu, X ditambah setengah kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke.
Maka ya ini itu X, itu Y, ini Z. Ya, berarti untuk setiap T, X, Y, Z-nya harus memenuhi ini. Ya, berarti cos kuadrat T min setengah ditambah setengah dikuadratkan ditambah sin T tambah sin T, kemudian cos T kuadrat ditambah sin T kuadrat. Ini harus sama dengan 1 ya. Nah, mengecek yang terakhir kan mudah ya. Oke, sampai di sini jelas nggak? Ada pertanyaan? Tidak ya, berarti bagian ini mudah-mudahan ya gampang ya. Oke. Nah, kelanjutannya apa kira-kira? Abian. Masih sama Abian ya. Kelanjutannya apa? Halo? Abian masih ada nggak? Masih, Pak. Masih. Oke, kira-kira kelanjutannya apa? Kalau dia irisan antara bola dengan silinder, artinya apa? Dia ada di bola dan Ada di silinder. ada silinder juga. Oke. Bisa nggak Anda cek bahwa dia ada di silinder? Bisa nggak, Abian? Cara ngeceknya gimana kalau bahwa dia ada di silinder? Eh, buat persamaan silinder. Ya, tinggal itu saja kan ya. Oke. Baik. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita sudah cek bahwa dia ada di bola dan dia ada di silinder, berarti dia ada di irisan bola dan irisan silinder ya. Oke. Nah, berarti ya itu sudah menjawab pertanyaan dari soalnya. Kan dia cuma mengatakan bahwa tunjukkan bahwa ya hasil peta dari gamma termuat di kurva hasil irisan antara silinder dan bola ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan tentang soal ini? Saya Pak Ada? mau tanya. Saya Pak mau Oh ya, tanya. silakan. Ini kan kita udah tahu parameterisasinya. Kalau misalkan belum tahu gamma T-nya apa, cara carinya gimana Pak? Oke, pertanyaan menarik ya. Ya, itu juga kita mau bahas ya. Nah, oke, baik. Oke, oke, mungkin saya bahas ya, saya bahas singkat dulu saja. Secara umum, jika diberikan fxy sama dengan k ya, atau ya k fxy sama dengan k kan kurva di bidang ya, kurva di bidang. Oke. Atau fxyz sama dengan k1, berarti permukaan ya, permukaan gx yz sama dengan k2 ya, berarti dua permukaan. Oke, nah irisan berarti yang menjadi kurva kan irisannya ya. Nah, mencari parameterisasinya,
dari kurva yang bersesuaian, ya, dari kurva yang pertama, ya, dari kurva yang bersesuaian atau yang dihasilkan, ya, bersesuaian, eh eh, ya, ya, tidak mudah, ya, tidak mudah. Maksudnya apa? Tidak mudah, ya, tidak ada satu cara di mana, ya, ini bisa Anda lakukan semuanya, gitu, ya. Oke, sebagai contoh misalkan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kebetulan kita tahu kita punya apa? Fungsi trigonometri, ya kan? Fungsi trigonometri yang memenuhi itu. Nah, kalau umum, ya, secara umum, ya, ya, tidak mudah, ya, tidak mudah. Oke. Tapi saya bisa ilustrasikan beberapa teknik, ya. Jadi misal kita coba cari apa namanya? Cari ya, cari parameterisasi yang lain dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Oke. Maka salah satu caranya adalah ya, Anda buat T sama dengan X misalkan, ya. T sama dengan X. Oke. Nah, maka atau sorry. Kalau di bidang, ya, di bidang ini mudah, ya, relatively lebih mudah. Oops. Saya mau menghapus. Ya, Anda buat yang pertama misalkan fungsi xt-nya, ya, T saja gitu. Itu maksud saya adalah gamma satunya adalah T. Oke. Kemudian maka gamma 2-nya apa? Gamma 2-nya, ya, nanti berarti sebentar. Jangan ke sini dulu. Maka sekarang Anda tahu bahwa T kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, ya. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar 1 kurang T kuadrat. Oke. Baik. Kemudian oke, nah, karena Anda mau punya fungsi, maka, ya, Anda harus pilih, ya. Oops. Oh. Oke. Sorry. Jadi karena ini kan fungsi, ya, maka Anda harus pilih. Ini sama dengan T tahu. Oke, ya. Nah, apapun pilihan Anda, dua-duanya, ya, kedua pilihan tersebut dua-duanya pasti termuat di lingkaran, tetapi tentu yang pertama berada di berada di atas sumbu X, dan yang satunya berada di bawah sumbu X, ya. Tapi dia masih akan berada di lingkaran. Oke. Nah, perhatikan bahwa dengan cara ini jadi kita buat gamma T,
1. Kemudian. Oke. Oke. Baik. Oke ya. Nah, berarti kita punya 2 parameterisasi. Dua parameterisasi dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ya, karena dua-duanya ada di lingkaran. Tetapi tidak mencakup keseluruhan lingkaran ya. Keseluruhan titik di ya. Anda bisa gunakan secara umum ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Terjawab ya. Tapi mungkin ya ada lagi cara yang lain tentunya. Tidak hanya ini. Baik. Nah, bagaimana dengan kurva di ruang? Ya, mungkin tidak kita bahas sekarang, kita bahas di waktu lain. Sekarang saya masuk dulu ke panjang kurva ya. Waktunya juga sudah hampir habis. Panjang kurva. Oke, mungkin saya berikan saja rumus panjang kurva. Oke, jadi misal gamma ini kurva berparameter ya. Kurva gamma yang kurvanya tentu fungsinya ya, bukan gamma T. Gamma T mah titik ya. Nah, misal gamma oke. Ya, adalah kurva berparameter. Ya, dan misal Anda punya titik acuan ya, adalah titik di kurva. Oke, ya, maksudnya apa? Ya tentu gamma T0 termuat di hasil peta dari gamma ya, itu maksudnya. Atau Anda bisa bilang bahwa ya misal atau ini maksudnya ya T0-nya ada di interval itu ya. Oke. Nah, kemudian kita definisikan panjang kurva, fungsi panjang kurva ya, sekarang panjang kurva disebut fungsi adalah fungsi panjang kurva yang bermula di T0 dan berakhir di T, jadi awalnya T0, ujungnya di mungkin T1 ya. Bermula di T0 dan berakhir di T1. Oke, mungkin saya harus asumsikan juga ya T1-nya juga di interval AB ya. Oke, sebentar. Fungsi panjang kurva dulu saja ya. Oke.
mungkin fungsinya belakangan ya. Eh, ya, menghitung panjang kurva yang bermula di T0 dan berakhir di T1 ya. Caranya Anda sudah kenal nih di kalkulus. Ya, dihitung menggunakan rumus ya, kita ambil eh, panjang dari gamma dot, kemudian kita integralkan. Oke. Oke ya. Nah, ini ya kita sudah kenal ini di kalkulus. Oke, mungkin contoh singkat saja. eh ya, mungkin lingkaran saja ya, contoh sederhananya. Oke, misal kita menghitung misal gamanya, contoh gamma T-nya adalah lingkaran satuan tadi ya, yang gampang dulu. Cos T, sin T. Oke. Kemudian T0-nya ya 0, kemudian T-nya adalah T1-nya adalah ya misalkan mungkin berapa? Misalkan pi itu ya, misalkan pi. Oke. Ya, berarti kita ya AB-nya apa? AB-nya eh eh, eh, ah, oke. Ya, mungkin AB-nya kita nggak pikirkan dulu ya. Nanti. Oke. Nah, jadi menghitung kurvanya, menghitung panjang kurva berarti panjang kurva dari T0 ke T1 ya. Nah, atau mungkin Anda bisa boleh juga setiap setiap bilangan T0, T1 pasti mewakili, Anda juga bisa bilang bahwa ya ini, maksud saya Anda juga bisa bilang bahwa ini panjang kurva dari, ya ini juga bisa dibilang sebagai panjang kurva dari gamma T0 ke gamma T1 ya. Karena pasti masing-masing bilang masing-masing T di interval AB pasti nanti dia menghasilkan titik kan di kurvanya. Oke. Maksud saya adalah kalimat di atas dengan kalimat di bawah ya sama ya maksudnya. Oke, jadi panjang kurva tersebut ya dihitung pakai T0, T1, oke, gamma dot S, ds. Sekarang kita hitung dulu gamma dotnya. Gamma dot S berarti turunan dari cos apa? Min sin ya, min sin S. Kalau di sini pakai T ya, Anda tentu bisa diganti dengan S kan, enggak susah ya. Min sin S, cos S. Oke. Sehingga panjangnya adalah ya sin kuadrat plus cos kuadrat. Tentu sebenarnya ini bergantung pada S ya. Oke. Saya berusaha eksplisit. Oke, bergantung pada S. Kebetulan saja ya konstan ya, sama dengan 1. Sehingga
Ya. Ini ya integral dari 0 sampai pi dari 1. Ya, S dari 0 sampai pi. Kebetulan pi kurang 0, kebetulan pi saja ya. Oke, nah jadi Anda bisa lihat bahwa kalau ini panjangnya 1, maka ya kalau ini panjangnya 1, sorry saya ulangi, kalau besar vektor kecepatannya 1, maka selisih antara T1 dan T0 otomatis menghitung jarak antara gamma T0 ke gamma T1 di kurva. Ya, jadi ini akan kita sering pakai. Ya. Saya ulangi, kalau panjang, jadi menghitung, saya ulangi, kalau besar dari vektor kecepatannya 1, maka otomatis parameternya, ini parameternya, otomatis menghitung panjang kurva. Saya tuliskan saja ya. Jadi, jika oke, maka T1 kurang T0 secara otomatis menghitung panjang kurva dari gamma T0 ke gamma T1. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak, ya, mungkin saya harusnya kasih gambar ya. Ya, ini maksud dengan panjang kurva ya tentu kenapa? Oke. Duh, tiba-tiba macet. Penanya macet. Oke. Kenapa penanya macet? Malah. Oke, mudah-mudahan tidak macet. Oke. Ya tentu yang dimaksud dengan panjang kurva ya. Kalau kita taruh sebuah benang ya sepanjang kurvanya ya maka kita ngitung panjang dari benang itu ya. Tentu yang kita maksud dengan panjang kurva ya. Seperti itu ya. Saya ulangi. Kalau kita taruh benang di sepanjang kurva ini dari gamma T0 sampai gamma T1. Nah, maka ya kalau kemudian kita ukur panjang benangnya, nah maka panjang benang itu yang kemudian menyatakan panjang kurva. Ya. Baik. Nah, sekarang kita bisa kita bisa gerakkan atau ubah-ubah ya. Gerakkan atau ubah T1 ya. Jadi maksudnya sekarang T1 yaitu T1 menjadi variabel sekarang.
Oke, kalau yang sebelumnya kita bicara T0 dan T1-nya tetap. Ya, maka kita menghitung panjang kurva dari gamma T0 ke gamma T1. Nah, sekarang T1-nya menjadi variabel. Oke. Menjadi variabel. Mungkin satunya. Oke. Sekarang dia menjadi variabel. Maka. Oke. Ya, mudah-mudahan Anda masih ingat fungsi akumulasi ya. Fungsi akumulasi. Oke. Sekarang T-nya menjadi variabel, maka ini adalah fungsi. Ya. Fungsi dengan variabel, oke, variabelnya masih T lagi ya, dengan variabel T ya. Oke, nah disebut sebagai fungsi panjang kurva ya, disebut fungsi panjang kurva yang bermula di T0 ya. Atau Anda bermula di T0 atau di gamma T0, boleh saja. Oke ya. Baik. Nah, kalau kita lihat kasus yang tadi, contoh yang tadi, untuk gamma T-nya yang tadi, yang lingkaran tadi. Oke. Nah, maka T0-nya kan 0 ya. T0-nya 0. Kemudian kita bikin T di sini. Oke. Nah, panjangnya 1. Ya. Oke ya. Nah, ternyata kalau apa namanya? Kalau ini panjangnya 1, kalau besar kecepatannya itu 1, maka ya parameter T ya, parameter T ini kan sebenarnya parameter yang kita gunakan untuk menghitung parameter yang di sini kan ya. Maka parameter T otomatis menghitung panjang kurva, menghitung fungsi panjang kurva yang bermula di T0 ya. Harusnya T kurang T0. Oke. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak, ya waktunya sudah mendekati jam 9. Kuliahnya saya akhiri dahulu. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Bentar. Baik. Nah, mungkin kalau saya lihat di Teams, ya saya akan menyebarkan form ya. Apakah Anda mau dipindahkan waktunya? Bersedia dipindahkan waktunya? Oke. Nah, ternyata jawabannya apa? Saya belum lihat. Bentar.
Oke. Ternyata ada satu yang jawab ya. Oke, mungkin saya oke. Ah, baru satu orang yang jawab ya. Oke, jadi karena ada satu yang tidak bersedia ya, mungkin artinya ya saya tidak jadi pindahkan. Ya, karena kan defaultnya sudah ada ya hari Jumat, tapi kalau Anda tidak bersedia, jadi saya ya tidak bisa memindahkan. Baik, sampai ketemu hari Rabu minggu depan kalau gitu. Bentar. Rabu minggu depan pemilu ya? Atau bukan? Hari Jumat libur, Pak. Iya, Jumat libur kan? Di kalendernya kan libur ya, kalender akademik juga libur. Eh, jadi di silabus juga saya udah ngitungnya libur kok. Bentar. Silabus. Saya sudah ngitung. Ya, sampai ketemu lagi hari Jumat minggu depan berarti ya. Jumat libur, Rabunya juga libur. Karena Anda libur berarti Anda diberikan tugas. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya kuliah ini bisa bermanfaat bagi Anda dan menyenangkan, saya harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.